Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Ya, kemarin sore saya membeli buku Tan Malaka Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sebenarnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Ya, beliau ini adalah salah seorang yang pertama kali menyebutkan Republik Indonesia di tahun 1920 sebelum Sumpah Pemuda. Ini saya akan bacakan profil Tan Malaka. Profil Tan Malaka. Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka atau yang dikenal sebagai Tan Malaka, 1897 sampai 1949, lahir di Nagari Pandan Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tan Malaka lahir pada saat tanah kelahirannya di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dari pasangan H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani, dan Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang. Masa-masa produktif belajar dari kecil hingga dewasa 1908 sampai 1919, Tan Malaka dibekali keterampilan dengan belajar bahasa Belanda dan mendapatkan gelar diploma Hulpakte atas kelulusannya dan pendidikannya di Belanda. Membaca banyak buku-buku tentang pandangan budaya dan politik para pemikir Jerman memantik Tan Malaka terkesan dengan pandangan politik dan kebudayaan Jerman, dan pada akhirnya menjadi arah panutan politik yang mendorong dia mendaftar sebagai angkatan darat Jerman, tetapi ditolak karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu. Kecintaan Tan Malaka akan pandangan politik dan budaya asing membuatnya memiliki pandangan-pandangan yang berbeda yang dituangkan dalam buku-bukunya yang dia tulis. Beberapa judul buku karya Tan Malaka yang menjadi karya penting diantaranya Menuju Republik Indonesia, Narda Republik Indonesia 1925. Nah, ini pertama kali kata-kata Republik Indonesia keluar sebelum Sumpah Pemuda ini. Apa beliau terlibat dalam Sumpah Pemuda atau tidak, ini yang belum saya tahu. Aksi masa 1926 dan Madilog 1943. Dengan membaca karya-karya Tan Malaka tersebut dan Gerpolek, Gerilya Politik dan Ekonomi 1948, membahas semua pandangannya terhadap bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan sampai kemiliteran. Maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan keindonesiaan, serta benang merah kemandirian yang merupakan sikap konsisten yang jelas pada gagasan-gagasan dalam perjuangannya. Atas segala perjuangannya untuk bangsa, Tan Malaka gugur pada 21 Februari 1949 dan mendapat gelar sebagai pahlawan nasional setelah dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang